Dia mempunyai bahu lebar, lengan perkasa, leher berbentuk keong, wajah menawan dan mata tembaga. Tulang selangkanya disembunyikan dan dikenal oleh orang-orang sebagai Rama. Dia mempunyai suara yang dalam seperti suara gendang dan kulitnya mengkilat, penuh kemuliaan, bertubuh persegi dan anggota badan yang proporsional. Ia mempunyai 2 tangan, memegang bana atau panah di tangan kanannya dan danus atau busur di tangan kirinya. Ia ditampilkan berwarna hitam, biru atau gelap, biasanya mengenakan pakaian berwarna kemerahan. Dia datang untuk memberantas para pelaku kejahatan dan melindungi orang-orang yang baik dan bertakwa, untuk meninggikan dharma, untuk membatasi adharma, untuk memberikan kebahagiaan ilahi kepada para penyembahnya yang sungguh-sungguh, dan untuk mengajarkan dharma yang sesuai dengan waktu kedatangannya kepada dunia dan generasi mendatang. Dari wujud manusia avatar yang diambil Dewa Wisnu, avatar Rama yang terjadi di Treta Yuga dianggap sebagai avatar terhebat dan sempurna, selain avatar Krishna yang memiliki kualitas kealihan dari awatara Purusa atau manusia yang berinkarnasi dipamerkan dalam skala besar. Treta Yuga adalah periode waktu dalam kepercayaan Hindu yang berlangsung selama beberapa ribu tahun dan merupakan yuga kedua setelah Satya Yuga. Tidak seperti Satya Yuga ketika sebagian besar orang di bumi menjalani kehidupan saleh, Treta Yuga mengalami kemunduran bertahap dalam praktik dharma. Dikatakan bahwa pada zaman Treta Yuga, 3/4 penduduk bumi adalah orang-orang saleh dan 1/4 penduduknya mengikuti cara hidup yang tidak benar. Dan pada saat yang tepat di Treta Yuga, Dewa Wisnu turun ke bumi sebagai avatar Rama. Tujuan avatar Rama terutama untuk membasmi Raja Asura atau iblis jahat Rawana dan rekan-rekannya. Namun dalam proses ini, Rama menjalani kehidupan yang patut diteladani sebagai seorang pemuda, pangeran, pengurus rumah tangga, seorang putra yang berbakti, saudara laki-laki yang penuh kasih sayang, sebagai seorang suami yang penuh kasih yang menikah hanya dengan 1 istri, sebagai seorang yang rendah hati, manusia yang berkembang secara spiritual, pejuang yang hebat dan perkasa, raja yang agung, dan sebagai seorang yang teguh berpegang pada dharma tanpa kompromi, yang sepanjang hidupnya ia telah memberikan teladan yang tak terhitung banyaknya mengenai kehidupan yang benar untuk ditiru oleh orang-orang. Ciri lain yang mencolok dari kehidupan Rama adalah meskipun kesadaran bawaannya bahwa ia adalah seorang avatar dengan misi ilahi, Rama kecuali pada beberapa kesempatan memilih untuk hidup sebagai manusia, menunjukkan sifat manusia dan emosi manusia, selalu berusaha untuk menyembunyikan keilahiannya dan bersikeras untuk menjadi hanya Rama, putra Dasarata. Inilah sekilas kisah hidup Rama yang menakjubkan, sebagaimana dikisahkan dalam Walmiki Ramayana. Pada zaman Treta Yuga, kerajaan Kosala dengan ibu kotanya Ayodhya di bagian utara India diperintah oleh Dasarata, raja dinasti matahari yang sangat terkenal. Dasarata memiliki 3 ratu, Kausalya, Sumitra, dan Kaikeyi. Kaikeyi adalah anak bungsu dan merupakan kekasih hati Raja Dasarata. Pada saat itu, raja tidak mempunyai keturunan. Seiring bertambahnya usia raja, dia tersiksa oleh kekhawatiran akan hal tersebut. Dia berkonsultasi dengan para pendeta dan orang bijak, dan disarankan untuk melakukan Aswameta Yaga atau ritual pengorbanan api suci yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Dasarata mengundang Resi Rusya Sringa yang terkenal untuk memimpin yaga. Ia juga mengundang para raja, pendeta, dan brahmana dari seluruh benua. Orang-orang diberi makan dengan mewah dan hadiah diberikan secara berlimpah. Pengorbanan api dilakukan tanpa cacat sesuai aturan demi kepuasan semua orang. Selama periode itu, di selatan negara Lanka, Rawana, seorang raja raksasa yang sangat kuat, sedang memerintah negara tersebut. Ia dilahirkan dengan 10 kepala dan karenanya dikenal sebagai Dasagriwa. Di awal hidupnya, dia melakukan pertapaan yang berat dengan melakukan puasa total selama bertahun-tahun yang bertujuan untuk menyenangkan Dewa Brahma. Ia memenggal kepalanya satu persatu dan mengorbankannya ke dalam api. Dia melakukan tapa atau penebusan dosa yang luar biasa. Dewa Brahma senang dengan pengorbanan Rawana dan muncul di hadapannya serta memberinya anugerah yang ia inginkan. Tidak ada makhluk di bumi, di surga atau di dunia bawah, kecuali manusia yang menurutnya terlalu lemah untuk menjadi ancaman baginya yang dapat membunuhnya. Brahma juga memulihkan 10 kepalanya dan secara sukarela memberinya kekuatan untuk mengambil bentuk fisik apapun yang ia sukai.
Setelah memperoleh kekuatan yang tidak wajar tersebut, Rawana menjadi sangat sombong, melanggar hukum dan berlaku tidak benar. Dia adalah penjual perang yang tidak dapat disembuhkan, dan siapapun yang dikenal sangat kuat di ketiga dunia akan ditantangnya untuk berperang. Rawana tumbuh menjadi ancaman besar sehingga dia menyerang dan menaklukkan banyak dewa surgawi, banyak penguasa di dunia yang lebih tinggi, bumi dan dunia bawah. Ia membunuh banyak orang suci dan orang bijak, serta menggoda para wanita. Dia menangkap wanita cantik dari seluruh dunia untuk kesenangannya. Saat yaga Raja Dasarata diselesaikan dengan sukses oleh Resi Rusyasringa melalui nyanyian mantra dan persembahan yang sesuai ke api, utusan ilahi cemerlang yang dikirim Dewa Wisnu muncul dari api persembahan. Ia menyerahkan sebuah pot emas berisi puding manis kepada Dasarata dan berkata, "Tolong berikan puding ini kepada istrimu, dan mereka akan melahirkan anak untukmu." Karena sangat senang, Dasarata kemudian memberikan separuh isi pot itu kepada istri pertamanya Kausalya untuk dimakan. Sisanya dibagi rata kepada Sumitra dan Kaikeyi untuk dikonsumsi. Melihat ada puding yang masih menempel di pot, dia menyekanya dan memberikannya lagi kepada Sumitra. Tak lama setelah itu, ketiga istri Dasarata hamil. Pada waktunya, Kausalya melahirkan Rama, disusul Kaikeyi yang melahirkan Bharata. Sumitra yang mendapat puding sebanyak 2 kali, lalu melahirkan anak kembar yang diberi nama Laksmana dan Satrugna. Keluarga kerajaan dan seluruh rakyat di negara itu diliputi kegembiraan atas kedatangan anak-anak ilahi. Mereka sangat tampan dan menawan, serta berperilaku yang sangat halus, cerdas dan patuh. Putra pertama Rama berkulit agak gelap, namun auranya begitu kuat sehingga setiap orang yang bersentuhan dengannya langsung tertarik dengan pesonanya, sikapnya yang menyenangkan, kerendahan hati dan ketenangannya. Anak-anak tersebut menjalani pendidikan formal, studi kitab suci, dan juga praktik persenjataan di bawah bimbingan Resi Wasista. Rama sangat mahir dalam memanah. Kecintaan Raja Dasarata pada Rama sangat kuat. Sejak masa kanak-kanak, Rama dan Laksmana menjadi sangat dekat satu sama lain, dan demikian pula Bharata dan Satrugna selalu mencari kebersamaan satu sama lain. Beberapa waktu sebelum Rama mencapai usianya yang ke-16, seorang resi yang sangat dihormati, Wiswamitra, datang mengunjungi Ayodhya. Tujuannya adalah untuk mencari bantuan dari Raja Dasarata, dan sang raja berjanji untuk memenuhi apapun yang ia minta. Orang bijak menginginkan bantuan untuk melindungi yaga atau pengorbanan api yang ia lakukan di hutan dan sering diganggu oleh para asura. Dia meminta agar Rama diutus bersamanya untuk melawan kekuatan iblis dan melindungi yaganya. Permintaan itu agak mengagetkan dan tidak menyenangkan Dasarata, karena ia tidak tahan berpisah dengan Rama, bahkan untuk sementara waktu, dan juga ia khawatir bahwa Rama mungkin tidak cukup dibekali untuk melawan iblis, sehingga ia pun menawarkan jasanya sendiri. Namun orang bijak itu bersikuku dan semakin marah atas penolakan Dasarata untuk mengirimkan Rama. Pada akhirnya Resi Wasista turun tangan dan menasihati Dasarata untuk menepati janjinya, dan bahwa permintaan orang bijak itu memang merupakan berkah tersembunyi bagi Rama. Laksmana seperti biasa menemani Rama yang tidak dapat dipisahkan darinya. Setelah memberi hormat kepada orang tua, kedua pangeran muda itu segera berangkat bersama Resi Wiswamitra. Dalam perjalanan, mereka bermalam di tepi sungai Sarayu, dan Wiswamitra mengajarkan 2 mantra, Bala dan Atibala kepada Rama yang dapat memberinya banyak kekuatan, bahkan ketika dia harus pergi tanpa makanan atau air selama berhari-hari. Saat melewati hutan yang sangat lebat, mereka bertemu dengan raksasa wanita bernama Tataka yang gemar memangsa manusia. Dia dan putranya Marica terus-menerus membuat onar bagi para pertapa, dan Resi Wiswamitra ingin Rama membunuhnya. Rama awalnya enggan karena ia tidak ingin membunuh seorang wanita, mungkin prinsip yang ditasbihkan dalam Dharma. Tataka dengan ganas menyerang mereka semua dan menghujani mereka dengan batu-batu besar. Rama mengirimkan anak panah yang kuat untuk menggagalkan batu-batu besar dan memotong anggota tubuhnya dengan tujuan melumpuhkannya sepenuhnya tanpa perlu membunuhnya. Namun Tataka memiliki kekuatan gaib untuk mengambil wujud apapun, sehingga memotong tubuhnya tidak berpengaruh apa-apa padanya. Wiswamitra menasihati Rama bahwa membunuh iblis perempuan yang begitu mengerikan itu memang merupakan dharma, dan pada akhirnya Rama setuju. Dia mengirimkan anak panah lainnya yang kali ini menembus dada Tataka sehingga membunuh wanita raksasa itu. Wiswamitra menghargai Rama atas keberaniannya.
Saat mereka semakin jauh dan berhenti di berbagai pertapaan dalam perjalanan, Wiswamitra memberi Rama beberapa senjata surgawi yang kuat yang dapat menyebabkan berbagai tingkat kehancuran ketika digunakan, serta mengajarkan mantra khusus untuk mengaktifkan masing-masing dari mereka. Dengan cara ini, dia melengkapi Rama untuk menghadapi iblis kuat yang harus dia hadapi segera. Rama juga meminta diajarkan mantra tentang cara menahan senjata itu setelah dikerahkan. Akhirnya mereka tiba di pertapaan Wiswamitra di dalam hutan yang dikenal dengan nama Siddhasraman, sebuah tempat yang sangat suci dan sakral, di mana Dewa Wisnu dalam wujud avatar Wamana sebelumnya pernah tinggal di sana selama bertahun-tahun untuk melakukan pertapaan. Semua orang di sana menyambut mereka dengan penuh kasih sayang. Yaga pun segera dimulai, yang akan berlangsung selama 6 hari 6 malam tanpa henti. Saat Rama dan Laksmana tetap terjaga, para raksasa yang dipimpin oleh dua iblis Marica dan Subahu tiba di tempat kejadian pada hari ke-6. Mereka melayang tinggi di langit. Mereka membawa daging, tulang dan darah untuk dijatuhkan ke dalam api kurban dan merusak ritual suci. Rama dan Laksmana memulai pertarungan mereka dengan raksasa menggunakan busur dan diastra atau panah penuh kekuatan. Dengan pukulan yang kuat, Rama memukul Marica dan mengirimnya ke angkasa dalam pengasingan bermil-mil jauhnya di luar lautan. Rama dan Laksmana kemudian mengalahkan semua raksasa jahat lainnya dan memastikan bahwa yaga diselesaikan dengan sukses tanpa hambatan apapun. Resi Wiswamitra dan rekan-rekannya sangat bahagia dan mereka memuji Rama dan Laksmana atas dedikasi, kewaspadaan, dan keberanian mereka. Tepat pada saat itu, di kota Mithila, ibu kota negara Videha, Raja Suci Janaka sedang bersiap untuk memimpin Aswamedha Yaga yang agung. Wiswamitra memutuskan untuk menghadiri upacara akbar bersama rekan-rekan pertapa, dan dia ingin Rama dan Laksmana menemani mereka. Dia berkeinginan untuk menunjukkan kepada Rama danus atau busur Dewa Siwa yang sangat suci yang dimiliki Raja Janaka. Busur itu tidak dapat diangkat oleh manusia manapun. Dalam perjalanan, mereka singgah di tepian sungai suci Gangga dan juga di beberapa tempat suci lainnya. Ketika mereka sampai di pinggiran Mithila, Rama melihat sebuah pertapaan yang sepi. Wiswamitra memberitahunya bahwa dulunya itu adalah ashram suci Resi Gautama yang tinggal di sana bersama istrinya yang cantik Ahalya dan mempraktikkan pertapaan. Indra, raja para dewa, pernah terpikat oleh kecantikan Ahalya yang menawan. Suatu hari di waktu subuh, ketika Resi Gautama sedang pergi, Indra datang dengan menyamar sebagai orang bijak tersebut. Dia memikat Ahalya untuk melakukan hubungan dengannya. Dan Ahalya pada saat mentalnya sedang lemah menyerah pada rayuan Indra. Meskipun dia merasa bahwa itu adalah Indra, raja dewa yang datang sebagai suaminya. Resi Gautama mengetahui kejadian itu dan dia mengutuk istrinya untuk tetap menyamar di sana selama bertahun-tahun. Namun dosanya akan dihapuskan ketika Rama datang mengunjungi pertapaan di masa depan. Saat Rama masuk ke sana, tiba-tiba seorang wanita muncul dan hidup. Dia memang Ahalya. Rama dan Laksmana memberi hormat pada wanita suci itu dan dia menyampaikan ke Rama tamahan. Resi Gautama juga muncul di sana dan memberikan penghormatan kepada Rama. Disucikan dari dosanya, Ahalya bertemu kembali dengan suaminya. Para pengunjung mengucapkan selamat tinggal pada pasangan suci tersebut dan melanjutkan memasuki Mithila. Ketika tiba di sana, mereka senang melihat bahwa pengaturan yang rumit telah dibuat untuk kenyamanan para pengunjung yang datang untuk menghadiri Yaga Agung Raja. Raja Janaka datang secara pribadi untuk memberi penghormatan kepada Wiswamitra. Wiswamitra memperkenalkan Rama dan Laksmana kepada Raja Janaka. Keesokan harinya, Raja Janaka mengundang tamu-tamu terhormatnya ke istana. Atas permintaan Wiswamitra, dia menceritakan bagaimana nenek moyangnya mendapatkan kepemilikan danus Dewa Siwa. Bertahun-tahun yang lalu, ketika ia membajak sebidang tanah sebagai persiapan ritual untuk melakukan yagna di sana, alurnya tersangkut dan ketika dia menggali tempat itu, dia melihat sebuah kotak terkubur di sana yang berisi bayi perempuan yang sangat cantik dan hidup. Ia merasa gembira mendapatkan bayi itu sebagai hadiah ilahi untuk menjadi putrinya dan menamainya Sita. Mengetahui bahwa ia memiliki kualitas ilahi, Janaka ingin menikahkannya hanya dengan raja yang benar-benar gagah berani. Ia membuat pengumuman bahwa siapapun yang bisa mengangkat danus Siwa dan mengikatkan tali busur padanya bisa menikah dengan putrinya Sita.
Raja-raja dari berbagai penjuru datang ke istananya, dan tak satu pun dari mereka yang mampu mengangkat busur. Faktanya, Janaka telah membuat marah banyak raja karena hal ini, dan melancarkan perang yang sangat melelahkan dan melawan mereka untuk mengusirnya. Wiswamitra lalu meminta raja untuk membawa Danusiwa ke Aula Yagna, sehingga para pangeran Dasarata dan berbagai raja serta tamu yang tiba di sana dapat melihatnya. Raja segera memerintahkan agar busur tersebut yang disimpan dalam kotak besar yang dilengkapi dengan 8 roda digulung ke Aula Yagna, ditarik dengan kuat oleh para prajurit. Raja Janaka mengumumkan bahwa siapapun yang hadir dalam pertemuan tersebut dipersilakan untuk mencoba mengangkat dan mengikatkan tali pada busur suci. Siapapun yang berhasil dapat dinikahkan dengan Sita. Wiswamitra lalu menyuruh Rama untuk mencobanya. Rama kemudian bangkit, mencari berkah dari resi Wiswamitra, dan lalu mendekati haluan. Dia membungkuk dan mengambil busur besar itu dengan tangan kirinya, seolah-olah itu adalah permainan anak-anak. Saat seluruh orang yang berkumpul menyaksikan dengan napas tertahan, Rama memegang salah satu ujung busur dengan jari kakinya, membekokkan busur dan menarik talinya untuk mengikat ke ujung yang lain. Tiba-tiba busurnya patah di tengah dengan suara yang menggelegar. Teriakan sorak-sorai dari seluruh pertemuan memenuhi udara. Wiswamitra berseri-seri gembira dan Raja Janaka terdiam, menitikkan air mata kebahagiaan karena dia kini telah mendapatkan pasangan yang tepat untuk putri kesayangannya Sita. Setelah mendapatkan persetujuan Wiswamitra, Raja Janaka mengirimkan utusan perjalanan cepat ke Ayodhya untuk memberitahu Raja Dasarata tentang kejadian menggembirakan di Mithila, meminta persetujuannya untuk pernikahan tersebut, dan mengundang raja, keluarga kerajaan serta semua tamu terhormat lainnya untuk datang ke Mithila dan memimpin Rama pernikahan di hadapan mereka dengan restu. Setelah itu, Raja Dasarata tiba di Mithila bersama seluruh anggota keluarganya dan para pendeta serta para menteri. Mereka diberi sambutan yang megah. Aswamedha Yaga juga berhasil diselesaikan pada saat itu. Mengingat besarnya garis keturunan kedua raja tersebut, para tetua berdiskusi dan memutuskan bahwa bersamaan dengan pernikahan Rama dan Sita, pernikahan ketiga pangeran lainnya juga akan dilakukan saat itu. Pengantin wanita yang cukup umur dan cantik dari keluarga kerajaan Janaka memang tersedia seolah-olah melalui dispensasi ilahi. Diputuskan untuk menikahkan putri Janaka kedua Urmila dengan Laksmana, putri sulung dari adik laki-laki Janaka Kusatwaja yang bernama Mandawi dengan Bharata, dan putri bungsunya Srutakirti dengan Satrugna. Tanpa penundaan, acara pernikahan akbar pun diatur. Dengan mata basah, Raja Janaka menggandeng tangan putrinya Sita untuk diberikan ke tangan Rama dan meresmikan pernikahan tersebut. Inilah putriku tersayang Sita yang akan berbagi tugas suci dalam hidupmu. Dia diberkati, tolong terima tangannya dan berhati-hatilah. Dia akan sangat setia padamu sebagai istri dan mengikutimu sebagai naungan. Pernikahan ketiga pangeran lainnya juga dilangsungkan selanjutnya. Setelah menyelesaikan tugas ilahinya, Wiswamitra mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan berangkat ke pegunungan utara. Sebentar lagi tiba saatnya keluarga Raja Dasarata berangkat. Raja Janaka menghadiahi putrinya secara mewah dengan emas, permata, pembantu rumah tangga dan sebagainya, serta menghormati semua tamu. Saat perjalanan menuju Ayodhya, tiba-tiba orang bijak Wasista melihat beberapa pertanda buruk. Badai muncul dan menumbangkan pepohonan serta menimbulkan debu. Dan tepat di depan karavan berdiri Parasurama yang dianggap sebagai avatar Wisnu lainnya yang berperan sebagai perusak, pembunuh terkenal banyak raja dan perusak kaum kesatria. Ini merupakan peristiwa bertemunya sesama avatar Wisnu, karena saat itu Wisnu telah menjelma kembali sebagai Rama, sedangkan Parasurama sendiri masih hidup. Peran Parasurama sebagai avatar Wisnu saat itu telah berakhir, namun sebagai Chiranjeewin ia hidup abadi. Dan kedatangannya karena ingin menantang Rama yang dianggapnya telah berbuat lancang dengan mematahkan danus Dewa Siwa. Rama dengan lembut hati berhasil meredakan kemarahan Parasurama yang kemudian kembali ke pertapaannya di perbukitan Mahendra. Pesta pernikahan segera kembali digelar di Ayodhya. Resepsi megah menanti mereka di sana. Pasangan kerajaan yang baru menikah menetap di istana Ayodhya dan menikmati hidup mereka sepenuhnya. Sita yang sesungguhnya adalah penjelmaan Laksmi, permaisuri Dewa Wisnu,
menghujani Rama dengan kecantikan, tingkah laku dan perhatiannya. Dia sangat dekat dengan Rama sehingga bisa membaca pikirannya dan bertindak sesuai keinginannya tanpa perlu kata-kata. Rama dengan sikapnya yang menyenangkan dan kepribadiannya yang jantan mencintai Sita dari lubuk hatinya. Setelah beberapa hari berlalu, paman dari pihak ibu Bharata mengunjungi Ayodhya dengan tujuan membawa Bharata bersamanya ke kerajaan Kekeya. Ditemani Satrugna, Bharata mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua dan saudara laki-lakinya, lalu berangkat ke Kekeya. Rama membantu ayahnya dalam aspek administrasi pemerintahan. Raja Dasarata terpikat oleh kedewasaan Rama, ketenangan mental dan kepeduliannya terhadap kesejahteraan warga dan sebagainya. Tampaknya Raja Dasarata adalah orang yang paling bahagia saat itu.